Hari ini kita lanjut pada materi tentang gerak melingkar seperti yang Bapak sudah informasikan minggu lalu. Oke, jadi baik adik-adik, materi kita hari ini tentang gerak melingkar. Ya, yang perlu adik-adik mereka harus tahu yang pertama itu apa itu gerak melingkar. Gerak melingkar adik-adik merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Contoh ini dapat kita lihat pada gerakan bulan yang mengelilingi bumi dan gerakan berputar bola yang tergantung pada tali. Selain itu, contoh lain juga yang berkaitan dengan konsep gerak melingkar kita dapat lihat pada jarum jam, kipas angin yang sedang dinyalakan, dan wahana roller coaster adik-adik. Jadi sebelum melanjutkan pada materi, sebelum kita mengetahui persamaan-persamaan yang terjadi pada gerak melingkar, kita harus mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar adik-adik. Yang pertama di sini ada periode. Periode atau T besar itu ialah waktu yang diperlukan objek untuk menyelesaikan suatu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan T kecil per N. Periode dan frekuensi juga dapat dihubungkan dengan rumus T sama dengan 1 per F, di mana T-nya terbesar di sini disebut periode dengan satuan sekon, dan N banyak putaran sedangkan T kecil waktu. Berikutnya kita masuk pada frekuensi. Ya, frekuensi atau biasa ditulis dengan simbol F itu banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Periode dapat ditentukan dengan persamaan berikut. F sama dengan N per T. Hubungan frekuensi dan periode dapat kita rumuskan dengan F sama dengan 1 per T, di mana F-nya itu frekuensi, N-nya banyak putaran, sedangkan T-nya itu waktu. Ya, selanjutnya adik-adik, kita harus mengetahui kecepatan sudut atau omega. Ya, kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan 2πf sama dengan 2π per T, di mana omeganya itu sama dengan kecepatan sudut rad per sekon, F itu adalah frekuensinya, T itu adalah periode. Selanjutnya posisi sudut. Posisi sudut yaitu besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Posisi sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. Theta sama dengan omega kali T sama dengan theta per T sama dengan 2π per T sama dengan 2πf. T-nya sama dengan 2π kali omega. Dalam keterangan ini theta adalah sudut, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, T waktu dengan satuan sekon, dan T besar adalah periode dengan satuannya S, serta F adalah frekuensi dengan satuannya S. Oke, kita lanjut berikutnya, kecepatan linear. Kecepatan linear yaitu kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arah kecepatan linear itu selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linear dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan 2π F kali R sama dengan 2π R per T sama dengan omega per R, di mana dalam keterangan tersebut kita dapat ketahui V-nya itu kecepatan linear, omega-nya itu kecepatan sudut, dan R-nya itu jari-jari. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk pada percepatan sentripetal yang biasa ditulis dengan AS. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Percepatan linear dapat kita rumuskan sebagai berikut.
yaitu AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan W kuadrat kali R. Di mana dalam keterangan tersebut AS kita sebut percepatan sentripetal dengan satuannya meter per sekon kuadrat, dan V itu kecepatan linear dengan satuannya meter per sekon, sedangkan omega itu kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon. Oke, selanjutnya kita masuk pada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Gaya sentripetal dapat dirumuskan sebagai berikut: Fs kali M kali AS sama dengan mv kuadrat per R sama dengan M omega kuadrat kali R. Di mana dalam keterangannya di sini Fs itu adalah gaya sentripetal dengan satuan Newton, sedangkan M itu massa dengan satuan kilogram, dan delta S adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ya, gerak melingkar itu merupakan gerak yang mirip dengan gerak lurus berubah beraturan, tetapi tidak sama dengan gerak lurus. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus memiliki gerak lurus berubah beraturan, maka pada gerak melingkar terdapat juga gerak melingkar berubah beraturan. Besaran pada kedua gerak ini memiliki hubungan, yaitu GLB biasa ditulis dengan VT sama dengan V0 tambah AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, dan S-nya sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. GMBB dapat dirumuskan dengan rumus WT sama dengan V0 tambah AT. AWT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 A theta. Sedangkan tetanya sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Saya harap adik-adik mereka dapat mengikuti materi ini dengan baik. Ya, selanjutnya adik-adik kita lanjut pada hubungan antara GLB dan GMBB, yaitu V itu sama dengan omega kali T, dan A-nya sama dengan A kali R, S-nya itu theta kali R. Pada umumnya gerak melingkar itu ada dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Adik-adik, ya, tetapnya nilai kecepatan Vt akibat konsekuensi dari tetapnya nilai omega gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan besaran kecepatan sudut omega tetap. Besar kecepatan sudut diperoleh dengan membagi kecepatan tangensial Vt dengan jari-jari lintasan R, yang dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu omega sama dengan Vt per R. Oke. Arah kecepatan linear V dalam GMB adik-adik selalu menyinggung lintasan, yang berarti arahnya sama dengan arah kecepatan tangensial Vt. Tetapnya nilai kecepatan Vt akibat konsekuensi dan tetapnya nilai omega. Oke, ciri-ciri gerak melingkar beraturan. Adik-adik, yang pertama kita harus mengetahui besar kelajuan linear tetapnya. Yang kedua, besar kecepatan sudut tetapnya. Yang ketiga, besar percepatan sentripetalnya tetap. Yang keempat itu lintasan berupa lingkaran. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk pada gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut, di mana percepatannya itu tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial, yaitu AT, yang dalam hal ini sama dengan percepatan linear yang menyinggung lintasan lingkaran atau berhimpit dengan arah kecepatan tangensial Vt. Oke, percepatan itu dapat kita rumuskan dengan AT per R. Dalam konsep ini kita masuk ke konsep kinematika GMBB yang dirumuskan dengan WT sama dengan V0 tambah AT, dan theta T sama dengan theta 0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. V kuadrat T sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali
theta kali T kurang theta 0. Dengan A adalah percepatan sudut yang bernilai tetap dan W0 adalah kecepatan sudut mula-mula. Oke adik, ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan, yaitu besar kelajuannya, linearnya berubah, sedangkan besar kecepatan sudutnya berubah. Besar percepatan sentripetalnya berubah, lintasannya berupa lingkaran. Oke, mungkin begitu materi yang Pak bisa sampaikan hari ini. Pak mohon adik-adik mereka dapat mengikuti dengan baik sehingga apa yang menjadi penjelasan Pak pada hari ini dapat dimengerti dengan baik. Oke, mungkin hari ini materi kita sampai di sini dulu. Kita lanjut pada materi selanjutnya di pertemuan berikut. Terima kasih adik-adik. Selamat siang untuk kita semua.